Session kedua menjawab dari pertanyaan kemarin, kenapa cara memainkan karinding tidak boleh atau kurang tepat dengan posisi bibir seperti ini. Dikarenakan mungkin jika memakai karinding seperti ini, pertama, ketika kita memainkan karinding, dengan mengkolaborasikan antara permainan atau pergerakan lidah atau rahang, pergerakan lidah atau rahang pergerakannya akan terbatas atau terganggu. Contoh seperti ini. Itu kurang tepat, tapi lebih tepatnya mungkin seperti ini. Atau mungkin pergerakan pangkal lidah akan lebih bebas untuk menggerakkannya. Fungsi memainkan karinding jika ditempelkan di bibir tidak terlalu ditekan seperti ini. Pertama, fungsinya yang sudah tadi kita bahas, agar tidak mengganggu pergerakan lidah, pangkal lidah atau rahang. Contohnya seperti ini. Itu salah satu cara memainkan karinding dengan menggunakan pangkal lidah atau menggerakkan pangkal lidah. Yang kedua, kita memainkan karinding dengan kolaborasi atau menggunakan ujung lidah, yang hasilnya seperti ini. Seperti lalalala gitu. Terus kita kolaborasikan dengan pengaturan napas, ditarik atau ditiup. Kita kolaborasikan dengan pergerakan lidah, ujung lidah. Kolaborasian dari ujung lidah dengan pernapasan. Nah, seperti itu. Terus kita mencoba kolaborasikan pergerakan lidah dengan pernapasan atau dengan menggerakkan rahang.
Itu mungkin salah satu dari kolaborasian pergerakan lidah, pernapasan, dan rahang, dan tidak menggunakan atau menggerakkan bibir seperti ini. Mungkin permainan seperti itu akan cepat capek atau cek bahasa Sunda nama lulus cangke gitu. Nah, terus kita mencoba mengkolaborasikan sebuah permainan karinding dengan sebuah melodi atau lagu seperti tokecang. Nah, itu kita sambil memainkan karinding dan ada sebuah lagu, itu hasil dari sebuah kolaborasian pernapasan, rahang, pergerakan rahang, terus pergerakan pangkal lidah dan ujung lidah. Selamat mencoba.